keinginan setan. Na'udzubillah min dzalik. Sekarang menurut tafsir Munir ya, ayat ke-5. Ayat ini menurut tafsir Munir. Ayat ini menurut tafsir Munir. Ayat ini menurut tafsir Munir merupakan perintah Allah di samping informasi dari Allah. Merupakan perintah Allah di samping informasi dari Allah kepada baginda Nabi agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan para utusan-utusan sebelum beliau, menjadikan para utusan-utusan sebelum beliau sebagai pondasi untuk melakukan kesabaran. Untuk melakukan kesabaran. Ya. Dalam menghadapi segala musibah yang ditimbulkan sebab kaumnya. Yang ditimbulkan sebab kaumnya. Yang ditimbulkan sebab kaumnya. Yang ditimbulkan sebab kaumnya. Gitu ya. Ta'asi ya. Dan di akhir ayat ini Allah memberikan janji untuk membalas dengan memberi pertolongan kepada orang-orang yang sabar. Ya. Dan Allah pula berjanji akan membalas siksa kepada orang-orang yang mendustakan. Kepada orang-orang yang mendustakan. Jadi dieling-eling ya. Iki khasnya Al-Quran ketika ngasih nasihat kita. Mohon maaf ya. Asalnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu kan keturunan Nabi Ibrahim. Ya, kalau kita runut bahwa ada kesamaan dakwah Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad dari segi ditolak kaumnya. Kenapa Allah kok ngingetin leluhur atau pendahulu dari Nabi Muhammad biar untuk jadi pengiling? Maaf ya, kangkang, mbak-mbak, sampean-sampean, nek sampean-sampean duwe wong tuwa sing soleh solihah, iku sebenarnya dadi pengiling. Bapak sampean iku wong apik ya Kang. Bapak ibune sampean wong apik ya Mbak. Kok sampean ora kaya ibune? Oh itu jadi kritik itu. Jadi Anda dilahirkan dari keluarga orang baik-baik saja, itu juga menjadi sebuah nasihat. Yo aja ngono kuwi. Saya tahu bapakmu, saya tahu ibumu, itu enggak kayak begitu. Kamu kok kayak begitu? Atau dibalik, kue kudu koyok bapak ibumu, kamu harus bisa seperti bapak ibumu yang tangguh dalam menghadapi persoalan. Nah, maka adanya keturunan leluhur-leluhur kita, orang-orang tua kita yang soleh itu sebenarnya adalah cara untuk mengingatkan diri kita agar kita enggak sembarangan. Bukan kanggo bangga-banggaan. Nah, maaf, nasab sekali lagi yang sedang polemik itu bukan kanggo bangga-banggaan sesungguhnya. Kalaupun kita semuanya adalah keturunan orang baik, sungguh ikut jadi pengendali, jadi controlling. Dieling-eling loh. Bapakmu itu wong sabar, kowe kok ora sabar, priben. Ibumu itu orang sabar, ngapain kamu kok nggak sabar? Kamu mau niru siapa? Loh, enak toh ngomongnya. Narasinya gampang kan? Jadi bagaimana kita berarti punya tanggung jawab, ninggali sing apik, memberikan teladan yang baik untuk anak-anak kita nanti. Ora siap toh? Mungkin ini mbak-mbak kangkang yang mendengarkan di luar sana, alumni-alumni. Jadi kesabaran kita untuk menghadapi sesuatu yang enggak enak itu enggak hanya dipantau oleh Allah saja,
tapi akan dilihat, akan dijadikan sebagai barometer anak cucu kita nanti. Makanya dieling-eling, Mbak. Kira-kira nek sampean males, nek sampean karepe dhewe, kira-kira siap nggak kalau punya anak kayak kita yang karepe dhewe? Mesti ora siap. Dan biasane anake luwih parah maneh. Naudzubillah min dalik. Tambah sangsaya ora jelas. Naudzubillah min dalik. Iki dadi khas cara pendidikan Al-Qur'an yang diajarkan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad. Bagaimana mengingat masa lalu, mengingat cerita leluhur untuk memberikan daya motivasi, tidak hanya membangun daya intersubjektif, tetapi membangun kesamaan agar memiliki tingkat kesabaran yang sama. Yang itu nanti terdapat benang merah bahwa kesabaran yang dilakukan zaman dulu, leluhur kita, kesabaran yang dilakukan oleh kita saat ini, benang merahnya adalah pertolongan Allah akan diberikan. Amin ya robbal alamin. Titik. Ayat kelima. Maaf ya, ayat kelimanya ya ayat Nas. Ayat ini menurut tafsir Munir ya menegaskan tentang kebenaran janji Allah, tentang adanya kehidupan setelah mati, tentang adanya kehidupan setelah mati dan balasan setelahnya. Titik. Ayat ini pula memperingatkan kepada kita bahwa kesenangan menikmati dunia adalah tindakan yang bisa menggelincirkan dari ketaatan kepada Allah. Yang bisa menggelincirkan ketaatan kepada Allah. Ya. Sehingga berujung pada penyesalan. Ku diling-ling. Wong nek sugih Mbak Nida, itu godaane ngono kuwi. Dunia gemerlap, itu biasanya lupa diri. Maka kemarin dalam tafsir sebelumnya ya, orang sombong itu dua penyebabnya. Satu dengan harta, yang kedua adalah sebab aulat keturunan atau maaf punya banyak pengikut, follower atau koalisi. Iku rata-rata ngono kuwi. Titen wae. Mohon maaf ya, kanggo titen-titenan. Jadi wong dadi sombong, belagu atau lupa diri itu karena maaf gemerlap dunia, bilmal wal aulad. Ya, titik. Serta di akhir ayat ini Allah juga mengingatkan tentang tipu daya setan. Nah, apa itu tipu daya setan? Mengingatkan tentang tipu daya setan. Yang setan itu memberikan penenang kepada pelaku maksiat. Memberikan penenang kepada pelaku maksiat bahwa Allah itu Maha Pengampun. Sehingga setan pun terus menyuruh pengikutnya untuk melakukan apa saja. I'malu ma syi'tum, untuk melakukan apa saja. Karena Allah Maha Pengampun. Karena Allah Maha Pengampun. Innallaha ghafur. Dan akan mengampuni semua dosa-dosa. Ini tipuan setan ki. Rapopo isih nom. Atau Mbak Rohmah. Wis sakarepmu dewi. Atau Kang. Masa muda foya cah nom wis ngono kuwi. Senenge jalan-jalan sakarepe dewek, sulit diatur. Atau mbak-mbak punten iki, sapa wae. Masa muda adalah masa foya. Enggak apa-apa, tenang, salah, tobat. Allah itu Maha Pengampun. Itu tipuan setan menurut Syekh Nawawi. Terus dan juga tamanni
dalam kurung berharap ampunan Allah, namun tetap dalam kemaksiatan, dan juga tamanni berharap terhadap ampunan Allah, namun tetap dalam maksiat, adalah tambahan dosa atas kesalahan tindakan ini. Atas kesalahan tindakan ini. Jadi maksudnya dosanya ditambahi. Salah ya salah, tapi salah dengan Allah nggak apa-apa salah. Yang penting nanti kan tobat. Yang penting kan kita tahu bahwa Allah Maha Pengampun. Lah ngomong kayak gitu tuh tambahan dosa. Nauzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.